Banyak keutamaan yang bisa diraih dengan mengamalkan surat Yasin. Beberapa orang telah membuktikan langsung kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan surat Yasin untuk orang yang sekarat. Surat Yasin adalah surat ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah, ada banyak dalil yang menjelaskan keutamaan surat Yasin. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Dalam tafsir Al-Mishbah, Dr. Quraisy Shihab menyebut nama lain surat Yasin adalah kalbu Al-Quran. Hal ini berdasar hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Qatadah dari Anas. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya dan hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Maka siapa saja yang membaca surat Yasin ini niscaya Allah akan mencatat baginya pahala 10 kali menghatamkan Al-Quran. Hr. At-Tirmidzi. Tak hanya itu, masih banyak keutamaan surat Yasin yang juga disebutkan dalam beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan Yasin juga telah dibuktikan oleh beberapa orang yang rutin mengamalkannya. Kisah keajaiban surat Yasin. Mengutip buku menerapkan keajaiban surah Yasin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Karya Ahmad Chojim. Dikisahkan beberapa orang yang telah membuktikan keutamaan surat Yasin. Kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk senantiasa mengamalkan surat Yasin di setiap waktu. 1. Memperoleh kesembuhan. Dalam buku ini menceritakan ibu dari teman penulis buku yang suatu hari sakit dan dirawat inapkan di salah satu rumah sakit di Malang. Beberapa hari kemudian ibu itu mengalami koma. Setelah ditangani secara serius oleh dokter dan petugas medis di rumah sakit tersebut, ternyata komanya semakin kritis. Akhirnya, pihak rumah sakit memberi pilihan pada anggota keluarga untuk dirawat inapkan atau dibawa pulang. Anak-anaknya memilih untuk melakukan rawat inap bagi ibu mereka yang sedang koma tersebut. Setiap anaknya mendapatkan giliran untuk menjaga ibu mereka. Setiap yang mendapat giliran jaga, membacakan seluruh ayat surat Yasin, dan setiap kali selesai dibaca lagi dan lagi. Surat Yasin melantun selama 24 jam tanpa putus. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu tersebut masih hidup sehat hingga lebih dari 5 tahun. 2. Pengalaman Profesor Dr. Hamka. Kisah keutamaan surat Yasin datang dari pengalaman Profesor Dr. Hamka ketika mendampingi orang yang sakit dalam kondisi sangat kritis dan sulit diharapkan kesembuhannya. Mulutnya terkunci sehingga sulit untuk dituntun mengucapkan kalimat syahadat, maka beliau membacakan surat Yasin dengan suara yang tenang dan penuh khusyuk dan haru, dan mengharap serta memohon kepada Tuhan, jika memang telah waktunya agar ia jangan dibiarkan terlalu lama menderita. Sejak ayat pertama dibacanya, si sakit tidak mengempas-empas lagi, kian lama kian tenang. Tatkala beliau membaca surat Yasin ini sampai pada ayat 77 yang bunyinya, Awalam yaral insan wana halaknahu min nutfatin faidza huwa hasyimun mubin. Yang artinya, apakah manusia tidak memerhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes nutfah, maka tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Ketika bacaan sampai di ujung ayat tersebut, sampai di situ pulalah napas terakhirnya. Sesudah itu, si sakit bergerak sekali saja dagunya. Ia pun pergi untuk selama-lamanya. Terdengarlah pekik ratap, tangis yang meraung-raung dari gadis-gadis dan anggota keluarga yang tak terkendalikan. Namun, Profesor Hamka tetap membaca surat Yasin hingga ayat terakhirnya. Itulah pengalaman seorang tokoh Islam di Indonesia ini dalam mengamalkan surat Yasin bagi temannya yang sedang menanti ajal. Melalui dua kisah tersebut dapat diambil pelajaran tentang keutamaan surat Yasin ketika dibacakan pada orang yang sedang sakaratul maut. Mengutip buku tafsir Ibnu Katsir surah Yasin, Samudera Jantung Al-Quran oleh Imam Ibnu Katsir. Dijelaskan Imam Ahmad mengatakan, apabila surat Yasin dibacakan untuk orang yang sedang menjelang kematiannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan baginya berkat surat Yasin ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.